10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih bersama kami dan masih bersama saya Heni Batalia. Dan tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah kembali kami hadirkan dialog Hai Balik Kengken. Dan pagi ini kita akan membahas terkait dengan evaluasi Bawaslu pasca pemilu 2024. Dan pendengar, terkait dengan topik kita, Anda juga bisa bergabung bersama kami nantinya melalui line telepon di 24644 dan juga melalui WhatsApp kami di 0811 399 9790. Dan nanti kita akan membahas hal ini bersama narasumber Ketua Bawaslu Buleleng Bapak EKD Chandra Wirata SH dan juga bersama anggota Bawaslu Buleleng Bapak Gede Ganesa STP. Dan memang pemilu 2024 ini sudah berlangsung aman, damai dan seperti yang kita harapkan ya pendengar, tapi mungkin kita masih menantikan ini nantinya. Menantikan proses pengumuman dan juga proses pelantikannya nanti, dan bahkan Buleleng nanti akan melaksanakan pilkada. Wah, ini yang kedekatannya lebih lagi begitu. Tapi sebelum itu tentu kita ingin tahu juga bagaimana dalam pelaksanaan pemilu 2024 yang menjadi catatan dari Bawaslu, begitu bagaimana evaluasinya. Langsung kita akan bahas hal ini bersama narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja, Bapak EKD Chandra Wirata SH, Ketua Bawaslu Buleleng. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi Mbak Heni, selamat pagi pendengar RRI dimanapun berada. Semoga semua dalam keadaan sehat. Sehat. Terima kasih Pak Kades sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Singaraja. Salam sehat selalu tentunya. Terima kasih sudah hadir dan juga didampingi oleh anggota Bawaslu Buleleng Pak Gede Ganesa STP. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Heni, luar biasa ya hari ini ya. Sehat-sehat, cerah ini Singaraja semuanya. Dan semoga tetap cerah karena Buleleng ini sudah memasuki mungkin sekarang tahapan apa ya Pak ya kalau untuk pemilu? Masih menantikan putusan pengumuman MK. Putusan MK. Nanti setelah putusan MK barulah penetapan hasil pemilu. Jadi proses itu seperti contohnya misalnya di Kabupaten Buleleng. Nanti setelah ada surat dari Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan hasil PHPU, barulah kemudian ditetapkan hasilnya. Ya ditetapkan hasilnya maksudnya gini, ya siapa yang menjadi terpilih nanti ditetapkan oleh KPU Kabupaten khusus untuk DPD Kabupaten. Kalau yang di Presiden ya nanti ditetapkan oleh KPU RI pusat. Baik. Ya. Tapi terkait dengan pelaksanaan pemilu kemarin begitu. Ya. Kita ingin tahu juga kalau Heni sih merasa aman-aman aja Pak ya. Mungkin di desa sendiri juga lebih merasanya lebih tertib begitu, sudah tidak ada kumpul-kumpul lagi mungkin begitu, dan memang saat pencoblosan juga lancar begitu, tidak lama menunggu begitu. Dan sebenarnya dari hasil catatan dari Bawaslu sendiri seperti apa Pak? Ya, baik, terima kasih Mbak Heni. Terima kasih untuk RRI juga, kesempatan kesekian kalinya kita selalu diberikan kehormatan untuk mengisi di acara RRI, terus khususnya di Hai Balik Kengken ya. Terkait dengan tema sekarang, bahwa pelaksanaan pemilu tahun 2024 dari awal sampai proses pemungutan penghitungan dan rekapitulasi, secara keseluruhan saya melihat dan berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh kami di Bawaslu beserta jajaran ad hoc, memang di pemilu tahun 2024 ini suasananya lebih adem gitu. Ya. Lebih adem ketika kita melihat dari permukaan. Memang sebenarnya ada juga persoalan-persoalan, tetapi dalam catatan kami tentunya ini tidak sebesar persoalan yang ada pada pemilu sebelumnya. Ya, contohnya berkaitan dengan pelanggaran ya. Nah, ini memang karena memang juga kita di Badan Pengawas Pemilu kita lebih mengedepankan pencegahan. Jadi pada setiap tahapan, pada setiap kegiatan yang dilakukan, kita selalu menghimbau, kita selalu menjalin komunikasi yang baik dengan penyelenggara teknis yaitu KPU dan kawan-kawan peserta pemilu.
bagaimana kita bersama-sama menjaga agar pemilu ini berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Karena memang tugas kami di Bawaslu adalah memastikan seluruh tahapan pemilu ini berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain memang juga keterlibatan dari stakeholder di Kabupaten Buleleng, contohnya adalah pemerintah daerah, kemudian kepolisian dan berbagai pihak yang lain yang juga telah bersama-sama melakukan upaya-upaya sosialisasi bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan perhelatan pemilu. Ya. Dari catatan hasil pengawasan kami, khususnya dalam kegiatan pencegahan yang mungkin nanti secara detailnya akan disampaikan oleh Pak De Ganesha, kita memang sudah selalu melakukan upaya pencegahan dalam setiap tahapan. Ya. Jadi kita sampaikan ini loh aturannya. Jadi teman-teman harus melakukan seperti ini. Harapan kita di Bawaslu hanya satu, pemilu dilakukan sesuai dengan peraturan. Harapan kita di Bawaslu hanya satu, pemilu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Gitu aja. Tapi sudah dilakukan kan Pak? Ya, sudah sejauh ini memang cukup tertib. Memang di beberapa hal ada hal-hal yang menjadi catatan juga bagi kita di Bawaslu Kabupaten Buleleng. Jadi secara keseluruhan berjalan dengan baik. Ya. Meskipun memang ya namanya pemilu ini kan kerjaan karya agungnya bangsa Indonesia kan, yang kalau dilakukan di Buleleng juga pasti ada hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi. Tetapi memang tidak sebanyak pemilu-pemilu yang terdahulu. Baik. Dari segi pencegahan, apalagi dari sebelum pelaksanaan pemilu, pencegahan sudah dilakukan begitu. Ini pengen tahu juga ini apa-apa saja yang sudah dilakukan. Mungkin saat tahap-tahapannya pun sudah diawasi begitu, sehingga saat pelaksanaan jadi meminimalisir kesalahan-kesalahan yang terjadi begitu ya Pak Ganesha ya? Ya betul Mbak Eni. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua, kami di Bawaslu memang mengupayakan sekali sesuai dengan marwahnya Bawaslu, mengutamakan pencegahan tanpa mengabaikan penindakan, dan upaya itu yang selalu kita lakukan. Dan kita juga sepakat ya tadi disampaikan bahwa dari kacamata Bawaslu proses pemilu di Kabupaten Buleleng khususnya sudah berjalan cukup baik, meskipun kami tentu memiliki catatan-catatan khusus terhadap proses pemilu yang ada. Dan kami sendiri di Bawaslu Buleleng tentu selalu mengutamakan upaya-upaya pencegahan. Tadi Pak Ketua menyampaikan bagaimana kita secara masif mendorong sosialisasi, tidak hanya dilakukan oleh kami di kabupaten, juga jajaran kami di tingkat kecamatan dan juga tingkat desa untuk selalu bagaimana mengkomunikasikan kepada peserta pemilu ataupun kepada pemilih langsung bagaimana terkait tahapan-tahapan. Karena memang itu tadi kita mengupayakan sekali meminimalisir terjadinya pelanggaran. Kami mencatat dari sekian banyak ada 74 naskah dinas berupa imbauan yang kami sampaikan di setiap secara keseluruhan di masing-masing tahapan, mulai dari pendaftaran partai politik sampai proses rekapitulasi. Itu selalu kami sampaikan himbauan tidak hanya kepada petugas teknis atau dalam hal ini KPU, tetapi juga kepada pemerintah, misalnya kepada kepala-kepala desa, bahwa mereka tidak boleh terlibat aktif dalam kampanye misalnya. Itu selalu kami himbau, sehingga itu menjadi salah satu faktor untuk mendorong meminimalisir terjadinya pelanggaran, sehingga pemilu ini bisa berjalan cukup baik. Dan memang selain naskah dinas, banyak juga upaya-upaya yang kami lakukan. Total ada 268 upaya pencegahan seperti publikasi, sosialisasi, pendidikan politik. Hal-hal itu yang didorong secara maksimal oleh Bawaslu, baik dari tingkat pusat sampai kami di kabupaten. Dan itulah upaya-upaya yang sudah kita lakukan, sehingga memang partisipasi pemilih kali ini lebih baik dibanding 2019. Catatan kami jumlah pelanggarannya pun lebih sedikit, walaupun memang masih ada ya. Tadi sampaikan memang ini menjadi kendala kami juga karena keterbatasan SDM. Juga memang tidak serta-merta bisa memastikan seluruh wilayah minim pelanggaran, tetapi secara catatan sudah lebih berkurang dibanding pemilu 2019. Dengan tagline-nya pemilih cerdas nih, jadi masyarakat kita sudah cerdas sekarang. Tapi terlepas dari pencegahan yang dilakukan, tadi dikatakan ada sebenarnya sedikit catatan-catatan. Kami ingin tahu juga nih Ki, catatan-catatan yang ada, jumlah pelanggaran tahun ini berapa jadi ya Pak?
Baik ya, jadi catatan misalnya dari proses, kan kita melihat dari proses penyelenggaraan sendiri, lalu pemilih, lalu ke peserta pemilu. Nah, catatan kami misalnya di tahun ini kan dari jumlah pemilih misalnya, dari jumlahnya kan tahun 2019 itu yang datang partisipasinya mencapai 73%. Tahun ini mencapai 75%. Sedikit lebih naik ya jumlah pemilih kita, tetapi jika kita lihat angkanya sebenarnya hanya lebih dari 100.000 orang yang tidak datang memilih. Artinya kan ini tentu menjadi pertanyaan kita yang perlu kita evaluasi. Yang kedua, daftar pemilih khusus yang menggunakan KTP. Ada angka sekitar 3.000 orang pemilih menggunakan KTP. Artinya mereka belum terjangkau untuk masuk dalam DPT. Kan ini menjadi pertanyaan, mengapa belum sampai mereka masuk dalam DPT, apa penyebabnya, ini menjadi evaluasi kita. Terus terkait dengan penghitung kemarin, kita akan di Buleleng ada kondisi pemungutan suara ulang. Tentu kalau 2019 kemarin kan tidak ada, tetapi 2024 kemarin ada pemungutan suara ulang. Padahal upaya di awal terkait distribusi logistik sudah sangat dimaksimalkan. Kalau 2019 distribusi logistik kan cukup menjadi catatan penting karena keterlambatan. Tetapi di tahun ini H-2 itu proses logistik di KPU sudah selesai, tinggal proses distribusi. Tetapi faktanya memang ada surat-suara yang bisa dikatakan tertukar atau salah masuk. Sehingga ini menjadi catatan kita yang menyebabkan misalnya di 2 TPS di Desa Pedawe ada PSU. Tentu ini menjadi catatan kita. Terus ada penyelenggara pemilu juga yang menyebabkan ada PSU di Desa Temukus. Itu kekurang cermatan dari petugas KPPS dalam memastikan bahwa tidak ada orang luar selain DPK, DPTB dan DPT yang boleh menggunakan APL. Tetapi kondisinya di TPS tersebut diberikan kepada orang yang tidak berhak untuk menggunakan APD. Artinya ini menjadi catatan kita kepada penyelenggaranya, khususnya di tingkat KPPS, bahwa mereka belum maksimal mengetahui tata cara prosedur pemungutan di TPS. Nah, untuk pelanggaran sendiri memang sudah lebih berkurang ya. Hari ini catatan kami dari ASN sendiri hanya ada 2 yang kami tindak lanjuti ya. Lalu ada 2 laporan penanganan pelanggaran yang kami registrasi. Jadi ada 2 laporan penanganan pelanggaran, terus ada 2 ASN yang kami sudah rekomendasi ya untuk diberikan teguran sesuai dengan ketentuannya. Jadi tidak banyak laporan yang kita lakukan. Untuk temuan sendiri memang karena itu tadi ketika kita melihat langsung ada pelanggaran, kita pasti upayakan melakukan pencegahan. Nah, memang yang paling banyak tahun ini yang berbeda adalah terkait alat peraga kampanye. Nah, kalau dulu 2019 ditentukan zona-zonanya. Nah, kalau 2024 ini memang tidak disentuhkan zonanya, hanya tempat-tempat yang dilarang yang ditentukan. Ini jadi catatan kita juga ya, karena akhirnya jumlah APK kita sangat-sangat banyak. Kami mencatat lebih dari 3.000 APK dan lebih dari 1.000 APK yang melanggar. Dan ini memang kami sudah langsung rekomendasi baik kepada KPU dan kepada partai politik langsung untuk segera menurunkan. Tapi memang harus diakui ya, kadang-kadang partai politik ini hanya punya ongkos pasang, tidak punya ongkos menertibkan, sehingga didiamkan saja. Kami sendiri tidak punya ranah langsung untuk menurunkan, sehingga ini menjadi kendala, jadi catatan kita bersama. Syukurnya mungkin di masa tenang pemerintah daerah dalam hal ini Satpol PP sudah bertindak dengan sangat baik, bersama-sama menertibkan sehingga di hari H sudah tidak ada lagi alat peraga yang terpasang. Wah, luar biasa ini ya. Tapi ini tentu akan menjadi catatan terkait dengan pelaksanaan pilkada nanti begitu, terkait dengan jumlah pemilih, kemudian tadi yang disampaikan catatan-catatan dari Bawaslu sendiri begitu. Setelah ini apa yang akan dilakukan dari Bawaslu, Pak? Ya, setidaknya dari evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu ini kita harus belajar dari keberhasilan dan kita meninggalkan kegagalan atau ketidakbaikan apa yang terjadi di dalam proses pemilu nanti ketika melakukan proses pemilihan serentak. Khususnya kita di Bali karena ada Pilgub, ada pemilihan bupati. Nah, ini memang harus kita kita harus mengambil yang baik-baiknya dari pelaksanaan pemilu. Jangan sampai nanti malah berbanding terbalik. Pemilunya berjalan kondusif, semuanya minim pelanggaran, nanti di pilkada malah
menjadi terbalik gitu, malah menjadi pelanggarannya lebih besar. Seharusnya ini menjadi pembelajaran kita bersama-sama. Tidak hanya kami di Bawaslu, tapi seluruh masyarakat Buleleng, seluruh masyarakat Indonesia belajar tentang bagaimana kita berproses memilih pemimpin-pemimpin kita, tetapi dengan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada ya. Kalau misalnya ya pelanggaran itu tidak bisa dipungkiri, sekali lagi memang karena kita berproses dengan banyak orang, ratusan ribu orang, bahkan jutaan orang, bisa saja ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Hal ini misalnya terjadi karena masih minim pengetahuan berkaitan dengan peraturan perundang-undangan itu misalnya. Tentunya ini menjadi PR juga buat kita untuk nanti melakukan sosialisasi semaksimal mungkin kepada masyarakat. Ya, sejauh ini memang partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan melalui kegiatan pengawasan partisipatif yang kami gaungkan di Kabupaten Buleleng dengan melibatkan anak-anak muda, unsur perempuan, dan semua segmen yang ada di masyarakat, kaum difabel. Kita libatkan juga mereka, kita berikan pemahaman, kemudian bagaimana mereka melakukan pengawasan terhadap proses tahapan pemilu ini. Nah, sehingga mereka bisa memberikan informasi ke kita. Beberapa pelanggaran yang kita lakukan penanganan memang bersumber dari informasi yang diberikan oleh masyarakat. Oke, berarti masyarakat kita sudah ikut proaktif untuk mengawasi. Masyarakat begitu? kita justru yang memberikan informasi ke kita, kemudian kita tindak lanjuti dengan mekanisme penelusuran untuk menemukan fakta yang sebenarnya terhadap peristiwa tersebut. Dan terkait dengan PNS itu, ya ASN itu murni dari informasi yang disampaikan oleh masyarakat dan terbukti, dan kita sudah rekomendasikan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara maupun pemerintah daerah untuk kemudian dilakukan tindak lanjut dan sudah diberikan sanksi mereka yang melakukan pelanggaran itu. Ya seperti yang tadi juga, memang ketika masa kampanye ini masa yang paling banyak kita temukan pelanggaran. Memang tidak tidak berpengaruh besar sih sebenarnya, tetapi memang ini menjadi catatan juga terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ade Ganesha, terkait juga dengan pelaksanaan kegiatan kampanye melalui tatap muka ya. Jadi teman-teman peserta yang tidak menyampaikan pemberitahuan, tetapi begini, ketika mereka melakukan kegiatan itu, kemudian dilakukan pencegahan oleh jajaran kami, mereka urung melakukan itu. Jadi misalnya yang mau melakukan kegiatan kampanye, tetapi belum menyampaikan pemberitahuan ke kepolisian, ketika diberikan informasi bahwa itu adalah pelanggaran, mereka urung melakukan. Jadi tidak dilakukan. Nah, sehingga pelanggaran itu tidak sampai berlanjut. Kita proses ya. Artinya mulai ada kesadaran-kesadaran juga dari kawan-kawan peserta pemilu untuk memahami bahwa itu tidak boleh, jangan dilakukan. Nah, itu mungkin yang diperlukan juga begitu, karena mungkin ada beberapa yang entah dia tahu atau pura-pura tidak tahu begitu jadinya terkait dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Ya, bisa jadi seperti itu. Sudah tahu tapi memanfaatkan itu, ya pura-pura tidak tahu. Syukur-syukur nanti nggak diketahui sama Bawaslu ini begitu. Kan bisa saja ada pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan itu. Tetapi kami sudah mendorong masyarakat untuk melakukan pengawasan juga terhadap ini. Baik, agar masyarakat kita juga tahu mana yang sebenarnya merupakan suatu pelanggaran agar bisa dilaporkan juga ke Bawaslu. Iya, memang masyarakat harus terlibat. Masyarakat harus terlibat, baik. Dan terkait dengan hal tersebut tentu ini tidak terlepas juga jadi dari anggota panitia pengawas pemilu. Nanti saat pilkada ada pergantian atau gimana? Nanti mungkin ya Pak Jarma ya dibahas. Kita sapa pendengar juga Niki di 24644. Mohon izin untuk menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi, Om Swastiastu. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Anggas. RRI tetap jaya di udara. Terima kasih Pak Anggas kebersamaan. Ya. Silahkan Pak Anggas. Selamat pagi Bapak Ketua Bawaslu dan anggotanya. Selamat pagi Pak Anggas. Selamat pagi Pak Anggas. Rajang, semoga sukses selalu. Berdasarkan RCTI, rasa cinta tulus ikhlas. Siap. Begini Pak, ini agak dilema sedikit kalau saya mengacu pada peraturan dari KPU, dari Undang-Undang Pemilu, pilkada apalagi. Ini pelanggaran ini kan ada tumpang tindih gitu. Satu, tadi Bapak menyampaikan
udah ada yang melanggar tapi tidak berani mengeksekusi, gitu ya, karena bukan ranah bapak katanya. Iya. Terus kemarin nanti tugasnya Satpol PP. Nah itu Satpol PP juga kalau ditanya juga anggaran tidak ada. Nah artinya seperti itu. Ini yang jelas saya mengecek di lapangan di daerah Tabanan, Desa Lumbung. Dasarnya dia PDI semua itu. Nah, mohon maaf, salah satu partai ya, pemenang pemilu. Tetapi ya, di sana ada pelanggaran yang salah satu ketua partai. Ya pada saat itu dia melanggar memasang di salah satu kantor, di depan kantor atau boleh Banjar. Tetapi orang ini padahal orang satu partai kan dia. Dieksekusi langsung sama ini dikasih tahu bapak sebagai Bawaslu. Dieksekusi langsung. Nah ini bagaimana sekarang di Singaraja, sedangkan aturannya udah jelas. Gitu. Jadi saya ada keempat kalinya saya ngomong sama KPU, Bawaslu, mohon maaf ya. Itu Banjar Bali itu kan melanggar itu Kosmang masang itu di sana. Itu kenapa takut itu loh? Apa mungkin dicetak sama orang-orang inilah? Udah tahu juga dah. Saya kan agak kaget juga mendengarnya. Mungkin mudah-mudahan ini sebagai pelajaran. Harus tegas itu kan, saya sudah ajak masyarakat. Saya siap Pak turun ke lapangan Pak. Ajak karena kita berpatokan dengan ini aturan Pak. Pasti melanggar jereh aja orang tertentu. Itu loh. Itu jangan sampai terjadi hal itu Pak. Apalagi jika Bawaslu kemarin kan ini sudah, mohon maaf ya, saya fakta di lapangan sih ya, dengan pihak kuat perempuan tersebut, otaknya ada kuat, sehingga dia mundur. Itu sampai bumerang Pak, ini di masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat mau cerita. Kayak itu titipan itu, saya semua tahu Pak. Pak Anggas. Ya, mohon maaf ya, itu ini ya, satu hal lagi, ini begini ya, oke lah. Mudah-mudahan ke depan bisa nanti bisa lebih tegas lagi sih Bawaslu, itu aja sih alamat saya. Dan untuk hari ini di Buleleng luar biasa untuk kemarin pada saat Pil Presiden ini sudah kondusif. Jadi tolong dikedahkan itu, semoga nanti tetap jaya Bawaslu di Buleleng, dan ke depan juga Pilkada Buleleng nanti mudah-mudahan lah juga harmonis nanti situasi kondusif Buleleng. Itu aja saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anggas. Ini sudah ikut bergabung juga bersama kami ya. Dan untuk pendengar yang lain masih bisa ikut bergabung di 24644 atau bisa mengirimkan WhatsApp-nya di 081139999790. Satu penelpon kembali. Disapa. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi. Ini Natalia. Selamat pagi Pak Gusmong di Mayong di Om Swastiastu. Ya, selamat pagi Bapak narasumber ya. Selamat pagi Pak. Saya sebagai warga negara Indonesia yang Buleleng sangat menghormati sekali penegakan hukum yang salah di Indonesia nih. Ya, sebab negara Indonesia adalah negara hukum, rakyat ini. Ya, inilah perlu dijalankan dengan baik. Apalagi pemilu ini ya, tugas-tugas yang Bapak Kemban ya, tidak ringan ya. Ya, banyak yang permasalahan yang dihadapi, kita harap tenang dan sabar. Kita betul-betul rel yang dijalankan tetap dalam koridor aturan-aturan perundang-undangan dan pelaksanaan yang baik. Kita merasa senang dan bangga. Mengapa saya merasa senang dan bangga dan bahagia sekali? Ya, sebagai warga negara Indonesia, bukan tadi tinggal di Buleleng. Sepanjang sejarah saya kenal di Buleleng, karakter Buleleng. Di Buleleng bilang panas dan sebagainya, keras sebagainya. Ini tahun ini dalam pesta demokrasi ini sangat kondusif sekali. Berjalan dengan baik. Ini pesta demokrasi dilaksanakan per 5 tahun sekali sudah konstitusi. Ya, dari awal sudah saya dengar dari KPU pusat sudah digugat. Ya, belum apa-apa dah juga dari partai yang tidak lolos. Sudah itu muncul ya ramai geger lagi dengan adanya Mahkamah Konstitusi ini yang meloloskan umur yang 35 dan umur 40 ini yang sekarang
rame ini. Gimana? Tapi tetap rakyat Indonesia, bangsa Indonesia ini dengan edukasi berpolitik, organisasi politik, sosial yang berkontestasi ini, ya saya bilang mungkin 18 atau 17 ya, kalau pusat berapa itu. Ya, saya sudah tahu hasilnya sekarang ini. Sekarang ada kemah-kemahan dulu sih. Ini dah edukasi pelajaran ilmu politik, pelajaran ilmu hukum. Di meja-meja makan di sini sedang berjalan. Ini tetap tenang dan namanya luar biasa sekali. Ya dipantau terus. Bagaimana hasilnya para saksi-saksi, data-data disampaikan para paslon 1, 2, 3 ini. Pembelaan sebagainya. Jadi dan semakin pas saksi ahli. Ya informasi sebagainya dikumpulkan si masyarakat dah. Ya paslon 1, 2, 3 ini sudah menyampaikan untuk kesimpulan. Sekarang tahapan Mahkamah ini sudah ada satu kesimpulan, tunggu final nih. Tanggal 22 ini. Baik. Mudah-mudahan kondusif terus. Ya, bangsa negara Indonesia ini sangat luar biasa besar sekali ini. Baik. Sudah diuji dah negara Indonesia negara hukum, harus dihormati hukum. Finalnya apapun keputusan ini. Baik. Terima kasih Pak Gus. Dari Bapak, sangat banyak lebar dan selanjutnya pilkada sekarang. Iya. Ini akan tidak akan ya semudah yang saya bicarakan ini. Tapi pilkada kabupaten, provinsi, ya sekarang pilih gubernur, wali kota termasuk ya bupati, ya pasti boleh ini. Ya ini mudah-mudahan ya sudah dengar isu-isu ada move atau kalau bupati ini itu. Saya harap terima kasih, mudah-mudahan berjalan baik dan lancar. Harapan selamat kita bersama bekerja. Pak Gus ya. Inilah satu edukasi ilmu politik dan ilmu hukum yang betul-betul luar biasa. Om Santi, Santi Satu Yang Merahayu. Rahayu. Terima kasih Pak Gus Maung Niki di Mayong. Tentu harapan kita bersama nanti tetap kondusif ya Pak Gus ya. Dan satu di WhatsApp ini, selamat pagi Bawaslu. Saya harapkan Bawaslu memetakan kendala yang dihadapi dan merumuskan strategi penanganan pelanggaran yang lebih baik. Dan fokus perkuat komitmen bersama dalam alur dan sistem koordinasi antar kelembagaan. Semangat terus Bawaslu. Terima kasih yang mengirimkannya. Kemudian ada juga selamat pagi Bawaslu Buleleng. Diharapkan penanganan pelanggaran pada pemilu mendatang ini dapat dilakukan lebih efektif dan efisien serta meningkatkan kualitas demokrasi dalam proses pemilu. Wah, terima kasih ya sudah mengirimkan WhatsApp juga. Tapi sebelum ditanggapi kita jeda dulu sejenak ya untuk pendengar nanti bisa bergabung kembali Niki di line telepon 24644. Kita jeda sejenak dulu, tetaplah bersama kami di Pro 1. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Teman Pro 2, ada bulan yang lebih menyeramkan dari bulan Halloween, yaitu bulan pemilu. Kalau bulan Halloween banyak hantu, pas bulan pemilu banyak hoax yang gentayangan. Ngeri kan? Biar kamu gak dihantuin dan kerasukan sama hoax, ada beberapa cara nih yang bisa kamu terapin. Di antaranya adalah ruqyah mandiri. Gak segitunya juga dong. Yang pertama, jangan terpancing berita sensasional. Verifikasi sumber berita, cek keaslian berita, dan hindari share informasi yang belum jelas kebenarannya. Atau kalau kamu mau cek berita yang valid, bisa ke rri.co.id aja. Yuk jadi pemilih yang cerdas bersama RRI, kanal pemilih cerdas. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih,
Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ujung tombak kita ini adalah perbekal ini gitu loh, yang menyampaikan informasi yang benar ke masyarakatnya. Jangan takut melaporkan pelaku-pelaku penempatan non prosedural ke polsek atau kemana gitu, dia curiga, silakan. Masyarakat Bali pada umumnya itu pintar-pintar banget. Ada yang bisa bikin ini, ada yang bisa bikin itu. Karena kendala lah mereka membuat mereka males. Karena apa? Satu permodalan itu yang pertama. Iya, modal. Sebetulnya konsep energi bersih yang paling baik adalah yang sesuai dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara tersebut. Jadi dalam hal ini karena Indonesia ini negara kepulauan, maka konsepnya bukan lagi konsep interkoneksi. Kalau pulau-pulau yang besar mungkin bisa ya Sumatera, Jawa. Tetapi begitu kita bicara Indonesia Timur, maka itu harus menggunakan kearifan lokal. Simak pembahasan topik yang menjadi isu terkini dalam dialog Hai Bali Kengken jam 9 hingga jam 10 pagi di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita masih dalam acara Dialog Hai Bali Kengken, evaluasi Bawaslu pasca pemilu 2024. Kita masih berbincang bersama Ketua Bawaslu Buleleng, Bapak EKD Carna Wirata SH, dan juga bersama anggota Bawaslu Buleleng, Bapak Gede Ganesa STP. Pak Carna, Pak Ganesa, tadi juga sudah ada pendengar kita yang ikut gabung, ada Pak Anggas ini dan juga Pak Gus Maung, dan di WhatsApp itu ada 2 WhatsApp yang tadi Henny sampaikan. Untuk di line telepon nanti mungkin ya pendengar tunggu dulu, kita tanggapi dulu nih dulu. Silakan Pak Carna. Baik, terima kasih Mbak Eni. Terima kasih Pak Anggas yang sudah selalu mengawal Bawaslu Buleleng. Setiap saat di perhelatan pemilu kemarin selalu berkoordinasi, memberikan masukan, memberikan semangat buat kita di Bawaslu Kabupaten Buleleng. Karena beliau ini konsen. Kemarin saya melihat menyampaikan masukan-masukan terhadap proses pelaksanaan pemilu, khususnya pengawasan pemilu. Dapat kami sampaikan bahwa di dalam masa kampanye kami tidak punya daya eksekusi terhadap alat peraga kampanye, ya. Karena kemampuan kami hanya melakukan kajian dan merekomendasikan, ya, kepada KPU, kepada partai politik, ya. Dalam hal misalnya tidak dilakukan tindak lanjut oleh partai politik, KPU akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan upaya eksekusi. Jadi kami di Bawaslu tidak punya upaya eksekusi langsung. Misalnya ketika menemukan APK yang melanggar itu, kami langsung turunkan. Kami tidak punya kewenangan untuk itu, ya. Lain halnya misalnya di masa pembersihan, ketika sudah masa tenang. Ketika sudah masa tenang, selain kita KPU bekerjasama dengan pemerintah daerah untuk menurunkan alat peraga ini, kami juga melakukan itu, gitu, ya. Masyarakat juga bisa, karena ini sudah pembersihan, gitu. Sudah masa di mana peserta pemilu sama sekali tidak boleh memasang alat peraga kampanye, sama sekali tidak boleh melakukan aktivitas kampanye, ya. Jadi di masa itu, mungkin kalau yang di Tabanan mungkin di masa itu di masa tenang ya, itu, begitu, ya. Sehingga kawan-kawan pengawas pemilu langsung mengeksekusi alat peraga tersebut, ya. Kami juga di Buleleng melakukan hal yang sama di masa tenang, ketika memang sudah kami instruksikan untuk melakukan pembersihan terhadap alat-alat peraga kampanye yang terpasang, ya. Jadi siapapun pada masa itu kami memang minta, terlebih-lebih adalah yang pertama adalah partai politik dulu. Jadi saya mendorong di kala itu agar teman-teman peserta pemilu bertanggung jawab terhadap alat peraga kampanye mereka, ya.
mereka memasang sudah menjadi kewajiban mereka untuk menurunkan ya dengan sebaik-baiknya, karena memang jangan sampai nanti diturunkan dengan diacak-acak itu malah merusak tata kota kita, pemandangan kota kita di masa-masa pemilu. Nah, jadi kalau misalnya itu tidak diturunkan, gitu, jadi kami yang membantu untuk menurunkan bersama dengan pemerintah daerah dalam hal ini Satpol PP ya. Kalau hanya menekan Satpol PP saja jumlahnya nggak cukup. Jadi ada ribuan alat peraga kampanye yang harus dibersihkan. Satpol PP-nya ada berapa ini? Dengan ya? luasnya wilayah Buleleng. Dengan luasnya wilayah ya? Buleleng, kalau tidak diimbangi dengan partisipasi masyarakat, pemerintah desa, berbekal melalui Linmas untuk membantu menurunkan ya. Mungkin saja nanti sampai dengan di pemungutan suara masih banyak alat peraga yang tercecer gitu ya. Jadi di masa itu memang kita mendorong partisipasi sampai ke pemerintah desa untuk melakukan upaya itu. Kemudian Pak Agus menyampaikan bahwa pada pemilu tahun 2024 ini di Kabupaten Buleleng cenderung kondusif. Ya memang seperti itu adanya. Dan terkait juga dengan perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi, Buleleng hanya ada satu objek yang dijadikan gugatan di Mahkamah Konstitusi hanya di pemilihan presiden. Pemilihan legislatif DPD itu kita tidak ada sama sekali. Aman ya. Aman. Ya. Termasuk juga pemilihan DPRD tingkat kabupaten. Ya, jadi tidak ada gugatan di Mahkamah Konstitusi, terkecuali memang pada pemilihan presiden dan wakil presiden ada satu TPS yang dijadikan objek gugatan di Mahkamah Konstitusi. Tetapi kita di Bawaslu Kabupaten Buleleng sudah mengirimkan data untuk Bawaslu Republik Indonesia memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi terkait dengan itu. Ya, hanya satu TPS saja. Jadi ini juga bisa dijadikan ukuran bahwa pelaksanaan perhelatan demokrasi pemilu di Kabupaten Buleleng ini sudah membaik, lebih baik dari sebelumnya. Meskipun memang ada warna-warna yang tidak bisa kita pungkiri menjadi bagian dari proses pelaksanaan pemilu. Baik itu ada pelanggaran ya, ada PHPU ya. Kalau di pemilu tahun 2024 ini di Bali Kabupaten Buleleng melakukan PHPU PSU ulang, ya, pemungutan suara ulang terbanyak ya. Yang di kabupaten lain di Gianyar itu hanya ada satu PSU ya. Buat kita tidak masalah karena ini adalah mitigasi yang disediakan oleh undang-undang ketika terjadi kekeliruan dalam proses pemungutan suara gitu ya. Jadi seharusnya memang kita tidak merasa menjadi beban. Tetapi itu cara yang harus kita tempuh ketika terjadi kekeliruan yang terjadi dalam proses pemungutan suara ya. Gak masalah, itu memang kita harus lakukan ya harus kita lakukan bersama-sama. Dan masyarakat pun menerima hal tersebut begitu ya, itu yang terpenting begitu juga. Sangat kondusif bahkan ketika PSU di 2 desa ini, di 4 TPS ini ya. Jadi masyarakat hadir untuk menggunakan hak pilihnya ya. Dan bahkan yang di Pedawe ininya meningkat malah ya, meningkat dari sebelumnya. Kalau di Temukus ya partisipasinya tidak berbeda jauh dengan waktu 14 Februari ya. Ini menandakan bahwa ya PSU buat warga masyarakat itu ya menjadi bagian yang harus ditempuh ketika terjadi kekeliruan yang terjadi dalam TPS ya. Itu kita lihat juga dalam proses, kita coba nilai juga gimana sih partisipasi masyarakat dalam PSU ini ya. Ya karena kita memang sampaikan bahwa nggak apa-apa, ini ada hal yang dilegalkan oleh undang-undang ketika ada hal yang keliru yang dilakukan gitu ya. Jadi terima kasih Pak Agus yang sudah juga ikut berpartisipasi. Mudah-mudahan nanti Pak Anggas, Pak Agus ini juga membantu kami karena memang sesungguhnya partisipasi masyarakat ini sangat kami harapkan ya. Jadi Bawaslu tidak akan mampu melakukan semua upaya ini secara mandiri, tetapi nanti juga perlu didukung oleh gerakan-gerakan masyarakat untuk mendorong proses pemilu maupun pilkada nanti dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ya. Teman-teman atau masyarakat juga boleh silakan melakukan upaya pencegahan gitu. Misalnya ada si A yang berniat untuk melakukan pelanggaran, jadi cegah gitu ya. Disampaikan bahwa
diberikan informasi bahwa ini tidak boleh loh, ini ada sanksinya loh. Nah, ini hal-hal ini yang sangat penting untuk kita harapkan, karena Bawaslu sesungguhnya menjadi leading sektornya gitu. Bedanya adalah beberapa kewenangan saja yang tidak dimiliki oleh organisasi atau masyarakat. Ya, kalau fungsi pengawasan itu ya sama dengan kita, nanti bisa disampaikan ke kita apa hasil pengawasan dari masyarakat itu. Ya, apakah misalnya ada pelanggaran yang terjadi di masyarakat gitu. Baik, kalau masyarakat tidak berani negur langsung, ya lapor ke Bawaslu begitu ya. Takutnya tersinggung atau seperti apa, takutnya masyarakat kalau malah ditegur malah jadi masalah, ya udah lapor langsung ke Bawaslu begitu nggih. Baik. Satu tadi dikatakan fokus utama perkuatan komitmen bersama. Nah, ini mungkin jadi perkuatan komitmen bersama antara kelembagaan ini ya, Pak Gading, Pak Ganesang ya. Ya betul, jadi terima kasih semua Pak Anggas, Pak Gus di Mayong dan juga melalui WA ya tadi menyampaikan tadi sepakat sebenarnya bahwa pemilu 2024 di Kabupaten Buleleng berjalan cukup kondusif. Artinya semua melihat itu ya, bahwa pemilu kita di Buleleng khususnya sudah berjalan sangat baik, dan walaupun tadi kita sudah menyampaikan ada catatan-catatan. Tadi juga disampaikan bahwa penting nanti kita membangun komitmen bersama dan upaya-upaya ini juga sudah kami lakukan. Misalnya di Bawaslu Buleleng sendiri sudah melakukan beberapa MOU misalnya dengan Kominfo, dengan organisasi-organisasi kepemudaan. Tujuannya sama, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Ada deklarasi juga yang diinisiasi oleh stakeholder. Sehingga memang harapannya kita semakin meningkatkan kesadaran masyarakat tentang, tadi juga disampaikan, pemilih kita sudah menjadi pemilih yang cerdas, yang sudah tidak lagi ketika calonnya kalah melakukan gerakan-gerakan yang berdampak tidak baik. Artinya sudah ada kesadaran penuh, dan ini perlu kita tingkatkan. Tadi juga disampaikan bagaimana meningkatkan penanganan pelanggaran yang efektif. Bagi Bawaslu adalah semakin sedikitnya pelanggaran, itulah keberhasilan Bawaslu. Artinya upaya-upaya pencegahan sudah semakin maksimal kita lakukan. Oke. Yang terpenting pencegahan, mencegah lebih baik katanya daripada mengobati begitu, termasuk di Bawaslu ini ya. Berlaku juga. Baik pendengar, di 24644 kembali kami buka di line telepon untuk Anda yang tadi belum sempat kami sapa begitu, silakan kembali menghubungi di 24644. Kita masih berbincang bersama Bawaslu Buleleng ya, terkait dengan evaluasi Bawaslu pasca pemilu 2024 ini. Dan bahkan nantinya ini akan menjadi catatan juga ya untuk pilkada nanti ya, Pak ya. Betul. Jadi segala sesuatu yang terjadi, saya juga sampaikan kepada semua pihak bahwa ini adalah pembelajaran kita bersama-sama. Sebenarnya kita diuntungkan gitu, diuntungkan dengan adanya pemilu dulu, baru pilkada ini kita diberikan momentum untuk belajar apa sih yang kekurangan yang terjadi dalam pemilu yang harusnya kita perbaiki di pelaksanaan pilkada selanjutnya gitu. Mohon izin, Henny sapa dulu di line telepon Niki. Selamat pagi, Pro 1. Selamat pagi, Pro 1. Selamat pagi, Pak Nyoman Sudarsana nggih. Iya, Batis Raga. Silakan Pak Nyoman. Selamat pagi, Om Swastiastu, Bapak narasumber. Selamat pagi, Pak Nyoman. Salam sejahtera semuanya ya. Terima kasih Bapak telah hadir di Singaraja. Kita menyampaikan terkait dengan evaluasi Bawaslu pasca pemilu. Tadi sudah banyak disampaikan di mana pemilu tahun 2024 sudah lebih baik daripada sebelumnya. Dan juga kami laku masyarakat melihat juga di mana pemilu tahun 2024 ini sudah berjalan lancar, aman, damai, dan juga terkait dengan pengawasan kami lihat sudah semakin baik. Perlu menjadi catatan pada Bapak apa yang menjadi kekurangan dalam pemilu 2024 terus dapat dievaluasi dengan baik. Di mana harapan kami selaku masyarakat agar di pemilu pilkada ke depan ini dapat lebih baik lagi. Mana pemilu 2024 ini sangat nyaman dan terus dapat meningkat demokrasi kita. Dan juga di sini kami ada pertanyaan kepada Bapak. Di dalam pelaksanaan pemilu 2024 ada permasalahan sedikit. Di TPS kami lihat ada masyarakat
yang melaksanakan pencoblosan dia hanya membawa C6 saja. Tetapi dalam regulasi sekarang diharapkan membawa KTP. Ini juga memicu permasalahan dan terjadi keributan sedikit. Pertanyaan kami, bagaimana menurut Bawaslu, apakah dengan C6 saja, apakah bisa melaksanakan pemilihan? Apakah harus dilengkapi dengan KTP? Ini perlu diinformasikan pada masyarakat agar ke depan tidak terjadi hal-hal yang sama. Itu saja kami sampaikan. Mudah-mudahan dalam pilkada ini pemilu di Buleleng semakin lebih mantap, semakin lebih baik, dan tidak dapat mengurangi permasalahan. Dan juga pengawasan partisipatif perlu terus digaungkan karena luas Buleleng ini sangat luas sekali dan petugas tidak mampu akan melaksanakan pengawasan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sekian, terima kasih Pak Nabe. Terima kasih Pak Nyoman Sudarsana ya di Bakti Sraga ini. Ada catatan juga ini dari Pak Nyoman Sudarsana. Terima kasih dan kembali di 24644 untuk pendengar yang ingin ikut bergabung. Tapi sebelumnya mungkin langsung ditanggapi ini ya karena waktu juga Niki. Silakan Pak. Baik Pak Nyoman, terima kasih ya tadi sudah menyampaikan apresiasinya juga kepada Bawaslu bahwa proses pengawasan pemilu sudah semakin baik. Dan tadi juga menyampaikan ada catatan ya khusus ya di TPS-nya bahwa terkait masyarakat yang datang menggunakan hak pilihnya hanya membawa C6. Memang sesuai dengan ketentuan PKPU-nya, di teknis PKPU sendiri memang menyebutkan bahwa pemilih yang datang ke TPS itu wajibnya membawa C6 dan KTP. Itu tujuannya untuk memastikan bahwa yang bersangkutan itu memang terdaftar di DPT tersebut. Yang kedua memang yang bersangkutan memang orang benar asli di TPS tersebut. Kan itu kenapa memang disarankan ada C6 dan KTP. Hanya saja memang fakta di lapangan sering sekali ketika misalnya di desa-desa yang bukan daerah perkotaan misalnya ya, yang lingkungannya masyarakat sudah saling mengenal, benar-benar saling paham bahwa ini benar saudara saya, ini benar tetangga saya, sehingga banyak KPPS yang hanya melihat keberadaan C6 karena mereka sudah meyakini dan memastikan bahwa yang bersangkutan memang benar ada sesuai dengan nama C6 tersebut, memang benar mereka yang ada di DPT. Itu yang memungkinkan memang ada KPPS sebagai penyelenggara teknis yang ada di TPS langsung hanya mengecek C6-nya saja. Boleh sebenarnya seperti itu. Jadi ini kembali ke teknisnya KPPS sebenarnya ya, bagaimana mereka bisa memastikan bahwa yang datang memilih itu memang benar berada di DPT tersebut sesuai dengan mereka bertugas. Jadi tetapi kami tentu sebagai catatan ini juga penting kita ingatkan kepada penyelenggara pemilu nantinya, khususnya nanti di persiapan pilkada kita ke depan ya, itu bagaimana mendorong bahwa sesuai ketentuan memang semaksimal mungkin nanti penyelenggara pemilu baik tingkat PPK, PPS dan juga KPPS benar-benar memahami aturan-aturannya sehingga tidak terjadi kesalahan-kesalahan yang tadi disampaikan oleh Pak Nyoman terkait catatan-catatan kecil. Karena memang risiko misalnya di Bakti Sraga misalnya ya, dengan kondisi pendatang yang cukup banyak, tentu ada kekhawatiran beliau sendiri bahwa yang bersangkutan benar nggak itu orang Bakti Sraga. Benar, artinya begitu. Sehingga ini menjadi catatan penting untuk penyelenggara pemilu khususnya di KPU dan kita di Bawaslu. Ketegasan kembali begitu nggih. Baik. Kembali di 24644 pendengar, mohon maaf tadi masih menanggapi ya untuk Anda yang tadi ikut bergabung. Kali ini kembali Anda bisa menghubungi di 24644 pendengar. Karena agar nantinya seperti yang tadi mungkin masyarakat kita masih awam juga nih yang Anicen benah nih gitu. Bahwa ada yang boleh bawa KTP, ada yang enggak, ada TPS di sana boleh tidak bawa KTP tapi TPS lain tidak diizinkan begitu. Mohon izin Bapak kita sapa dulu nggih di line telepon niki. Selamat pagi Pro 1. Selamat pagi Om Swastiastu. Om Swastiastu nggih. Pak Narten nggih? Sutaya ya. Pak Sutaya Tejo Kula, ampura Pak Sutaya nggih. Terus Pak Sutaya. Ya. Sebenarnya para kandidat, para tim-tim suksesnya ini sebenarnya belajar daripada Pilpres dan pemilu ya. Dan di sana kalau menurut Tiang, kalau dia sering melanggar tuh pertama masalah baliho dan sebagainya, itu walaupun tidak diberikan sanksi itu oleh petugas, tapi ini sanksi yang paling berat itu adalah jadi masyarakat pemilih nanti.
Karena kalau kita lihat itu bangsa kita ini sebenarnya sudah bangsa yang sudah cerdas ya. Dia akan bisa menilai itu mana itu kandidat yang memang mungkin itu ya harusnya akan dipilih itu yang dia mungkin sering melanggar, apalagi sering dia itu melakukan itu ya kampanye atau ya kampanye yang hitam itu ya. Yang menjelek-jelekkan yang lain itu, pasti itu tidak akan mendapat pilihan. Nah itu suatu pembelajaran sebenarnya. Makanya kalau kita melihat, kalau kita bandingkan pilpresnya itu sebenarnya bukan itu pertarungan itu antara program-program atau visi misinya, tapi adalah pertarungan pribadi itu sebenarnya. Nah, ya sehingga siapa yang dinilai pribadinya yang baik bagus ya, walaupun dinilai dari segi kemampuan intelektualnya itu kurang ya, atau mungkin itu karena dia itu ya dianggap itu di bidang yang lain itu kurang, tapi kalau dia punya pribadi yang baik, apalagi demi kepentingan bangsa negara, itu yang terpilih. Tapi yang paling mungkin tidak bisa dicegah ini, maaf ini ya, memang ini rasa umum ya. Mungkin dalam hal ini itu adalah ya istilahnya politik uang tuh ya, itu sudah tidak bisa dihindari itu karena sulit itu untuk bisa mengecek. Tapi kalau tawaran yang lain itu harus ya melihat daripada ya pilpres dan pemilu itu karena ya masyarakat itu sudah cerdas, dan mungkin kalau toh juga ada pelanggaran biasanya itu akan terjadi karena ada regulasi yang abu-abu atau kriteria ya, masih bisa diprediksi A, masih bisa diprediksi B, itu masih belum ya tegas itu misalnya. Ini kadang-kadang bisa saja terjadi, dicoba itu karena dia sepertinya itu masih bisa untuk dilakukan. Nah, kira-kira itu yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan lah jadi para kandidat, para tim sukses itu melihat itu sebagai pembelajaran itu pilpres dan pemilu, sehingga betul-betul akan bisa melaksanakan itu sesuai aturan yang berlaku. Mudah-mudahan seperti itu. Dan terima kasih Om Salih, Om Rahayu. Rahayu Pak Sutayo. Terima kasih. Ini penelpon terakhir Pak ya, karena waktu juga. Silakan, mungkin ada tanggapannya nih. Ya, baik, terima kasih. Saya tambahkan untuk tadi pertanyaan Pak Sudarsana, memang tujuan pemilih yang datang ke TPS menggunakan hak pilih membawa C pemberitahuan. Kalau dulu namanya C6 gitu. Sekarang namanya C pemberitahuan. C pemberitahuan dan KTP adalah untuk memastikan yang bersangkutan adalah memang benar-benar sesuai dengan yang di DPT. Ya. Dalam hal misalnya tadi sudah disampaikan oleh Pak De Ganesha, warga lokal gitu yang sudah diketahui ini masih bisa dimaklumi gitu. Tetapi memang sebenarnya harus membawa ini. Ini dalam hal apa? Sehingga KPPS dapat mencegah gitu terjadinya orang yang menggunakan atau mengaku menjadi orang lain, misalnya C pemberitahuan saya yang dipakai gitu, dibawa oleh orang lain gitu. Nah itu kan nanti kalau misalnya tidak bawa KTP tidak bisa dipastikan, tidak bisa dicocokkan ini dia benar apa enggak sih gitu. Jadi itu untuk menghindari hal yang seperti itu sebenarnya ya. Tapi ya kalau misalnya di desa seperti yang tadi disampaikan oleh Pak De Ganesha, memang itu tidak dituliskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi dalam hal dapat dipastikan bahwa yang bersangkutan adalah sesuai dengan yang di C pemberitahuan, ya itu masih bisa dimaklumi oleh kawan-kawan di KPPS. Tapi sesungguhnya memang seharusnya harus meskipun siapapun itu gitu ya, pasti harus membawa C pemberitahuan dan KTP-nya untuk benar-benar bisa dipastikan. Siapa tahu misalnya ada kesalahan penulisan di dalam DPT atau di C pemberitahuannya kan ada pembandingnya KTP-nya gitu ya. Nah kemudian untuk Pak Sutayo, terima kasih Pak Sutayo yang juga sudah konsen memperhatikan kita dalam proses-proses pelaksanaan pengawasan pemilu di Kabupaten Buleleng. Ya memang dari diskusi-diskusi kami kemarin dengan kawan-kawan peserta pemilu, justru mereka yang paling ditakutkan seharusnya adalah sanksi dari pemilih gitu. Ya, ini yang harus paling ditakutkan sebenarnya. Karena pemilih kita sudah mulai cerdas nih, ya. Karena pemilih sudah mulai cerdas, mereka sudah punya pemahaman, sudah bisa memfilter mana yang sekiranya lebih baik menurut mereka. Ketika misalnya salah satu calon yang sering ditemukan APK-nya melanggar atau bahkan diturunkan oleh Satpol PP, jangan sampai ini menjadi penghakiman oleh pemilih nanti gitu. Loh, ini
saya mau memilih orang yang mau membuat aturan gitu. Ya, kalau legislatif kan nanti, eksekutif pun nanti akan membuat aturan. Tetapi belum apa-apa ini sudah melanggar gitu. Jangan sampai diberikan sanksi. Oh, ngapain saya memilih orang yang belum apa-apa aja sudah melanggar terus itu. Nantinya pembelajaran ini yang seharusnya jadikan pembelajaran buat kita bersama-sama, terutama kawan-kawan peserta pemilu ya. Karena memang paradigma masyarakat sekarang kalau melihat baliho mungkin agak males mereka kan. Yeah. Jadi sekarang sudah diberikan ruang untuk melakukan kampanye lewat media sosial. Benar. Lewat Facebook, lewat Instagram. Karena memang generasi Z ini pemilihnya hampir lebih dari 50%. Benar. Seharusnya ini yang harus digencarkan, disasar itu gitu, yang ya. dimanfaatkan sebenarnya. Ya, dimanfaatkan dengan baik. Ya, kalau misalnya alat peraga kampanye yang dipasang di pinggir-pinggir jalan itu, saya pikir memang berguna juga gitu bagi sebagian orang, tetapi jangan sampai itu dinilai melanggar oleh publik dan publik memberikan sanksi kepada, malah jadi bumerang. Iya, malah jadi bumerang gitu ya. Jadi akhirnya tidak menjatuhkan pilihannya pada yang bersangkutan itu. Jadi opsi-opsi yang lain ini saya pikir akan lebih cerdas lagi digunakan. Dan tetap juga ada aturannya ya. Jangan sampai misalnya di media sosial malah melakukan black campaign gitu, menjelek-jelekan calon yang lain ya. Ini nggak boleh juga. Ini kan dalam memberikan, sebenarnya fungsi kampanye ini adalah selain memperkenalkan dirinya juga memberikan pendidikan politik seharusnya. Bagaimana misalnya masyarakat menggunakan hak pilihnya, bagaimana caranya mencoblos, itu adalah segmen-segmen yang bisa dimanfaatkan oleh mereka. Tidak hanya mengenalkan yang bersangkutan. Oh, saya adalah calon A, tolong nanti pilih saya. Tidak hanya begitu, sebenarnya menjelaskan teknisnya. Nanti kalau memilih saya itu di surat suaranya gimana caranya memilih. Jadi dia ingin memilih Pak De Ganesha gitu misalnya, tapi nggak tahu ini Pak De Ganesha ini di surat suara yang mana gitu, dan bagaimana saya nanti caranya saya memilih, tidak tahu ya percuma juga kan. Apalagi kemarin yang warna-warni masalahnya gitu, kertas suaranya justru itu ya, banyak kertas suara. Pendidikan itu yang penting untuk diberikan. Kalau untuk memilih yang bersangkutan kan datang saja sudah tahu, ini bapak ini, visi misinya saya suka, cara-caranya baik, nanti tinggal di surat suara saja, di bilik suara saja nanti penentuannya gitu. Baik, luar biasa ini ternyata sudah hampir 1 jam. Terakhir mungkin yang menjadi catatan dari Bawaslu terkait dengan evaluasi Bawaslu pasca pemilu 2024 dan menjelang pilkada nanti, kita ingin menjadi catatan. Silakan Pak Ganesha. Saya dulu ya. Okay. Jadi memang ini menjadi catatan penting bahwa penting sekali kita melakukan evaluasi, dan pada dasarnya memang pemilu dan pemilihan ini atau pilkada memang marwahnya adalah milik masyarakat, bukan milik penyelenggara pemilu, sehingga penting sekali bahwa untuk masyarakat tidak hanya fokus untuk hanya datang mencoblos ketika hari H, tetapi juga ikut bersama-sama mengawasi prosesnya dari awal sampai akhir. Dan ini yang penting, bagaimana partisipasi masyarakat tidak hanya memilih tetapi berpartisipasi juga untuk memastikan pemilu ini atau nanti pilkada sesuai dengan ketentuannya. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Pak Ganesha. Pak Kande silakan. Ya, satu catatan terpenting adalah saya berpikir bahwa partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam proses ini menjadi bagian yang sangat penting, ya, terutama dalam melakukan pengawasan. Tanpa keterlibatan dari masyarakat, misalnya contohnya, kalau saya sudah orang Bawaslu atau kawan-kawan edhok sudah diketahui misalnya Panwascam, ada orang yang berniat melanggar itu, pasti dia akan menghindari kita. Nah, kalau misalnya masyarakat umum itu mau berpartisipasi melakukan pengawasan ini, kan mereka bisa lebih ini kan. Misalnya contohnya Mbak Heni mau memberikan saya sejumlah uang untuk menggunakan hak pilih, tetapi ketika saya orang yang punya pemahaman gitu berpartisipasi untuk melakukan pencegahan ini, kan tidak bisa disuap saya. Pak, ini kan nggak boleh Pak. Seharusnya masyarakat sendiri yang menentang itu. Nah itu yang penting untuk kita gaungkan dan masyarakat untuk memahami bahwa sesungguhnya keterlibatan masyarakat itu menjadi bagian yang sangat penting dalam perbaikan proses-proses pelaksanaan demokrasi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Buleleng. Baik, gimana masyarakat? Tugas kita masih panjang ini sekarang ya, karena pemilu walaupun sudah selesai pencoblosan, tapi masih belum masih berproses begitu. Saat pengumuman, saat pelantikan nanti, kemudian saat pilkada itu juga prosesnya panjang dan beririsan nanti.
pemilu masih jalan, sekarang tahapan pilkada juga harus sudah jalan. Akan jalan lagi. Iya. Nampaknya ini sudah mulai ramai Sudah ini mulai, sekarang. ya. Seperti tadi Pak Agus Mawang bilang sudah ada riak-riaknya seperti apa. Nah, ini masyarakat pendengar Pro 1 RRI Singaraja, mari kita juga ikut jadi pengawas ini terkait dengan pelaksanaan pemilu. Terima kasih banyak untuk Bawaslu Kabupaten Buleleng yang sudah hadir pagi ini. Tidak henti-hentinya ya memberikan edukasi, pencegahan agar nantinya tentu yang diharapkan meminimalisir terjadinya pelanggaran dan tentu pelaksanaan pemilihan ini berjalan dengan lancar, kondusif dan aman pastinya. Seperti harapan kita bersama pendengar. Terima kasih banyak untuk para narasumber yang sudah hadir, Ketua Bawaslu Buleleng Bapak IKD Carne Wirata SH. Terima kasih banyak Pak Kade. Dan juga anggota Bawaslu Buleleng Bapak Gede Ganesa STP. Terima kasih. Kami akhiri pendengar untuk dialog pagi ini terkait dengan evaluasi Bawaslu pasca pemilu 2024. Saya Heni Batalia pamit undur, terima kasih dan sampai jumpa. Kanal Informasi.